Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Novita Dustasika. Di video kali ini saya akan membacakan satu buah cerpen berjudul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Si paruh udang kembali melintas cepat dengan bunyi mencecer. Karyamin tak lagi membencinya, alasannya yaitu sadar burung yang sedemikian sibuk niscaya sedang mencari makan buat anak-anaknya dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan bahwa umur si paruh udang sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah di sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus, alasannya yaitu dorongan angin. Jadi, kau sungguh tak mau makan, Min? Tanya Saidah dikala melihat Karyamin bangkit. Tidak, kalau kau tak tahan melihat saya lapar, saya pun tak tega melihat lenganmu habis, alasannya yaitu utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min, iya, tetapi Saida memutus kata-katanya sendiri, alasannya yaitu Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saida masih sempat melihat Karyamin menoleh kepalanya sambil tersenyum, sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paruh udang. Punggung biru mengkilap, dadanya putih bersih dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba burung itu menukik menyambar ikan kepala timah sehingga air berkecipak. Dengan mangsa di paruhnya, burung itu melesat melintas para pencari batu, naik menghindari rumpun gelangan dan lenyap di balik gerumpul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paruh udang, tetapi dia hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjangnya yang kosong. Sesungguhnya Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya tak ada sesuatu buat mengusir bunyi keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu khawatir. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalaman tadi istrinya insomnia karena abses di puncak pantatnya. Oleh alasannya yaitu itu, apa salahnya kalau saya pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintas titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung alasannya yaitu pada buah itu tidak terlihat bekas gigitan kampret. Dilihatnya juga buah salak berceceran di tanah di sekitar pohonnya. Karyamin memungut sebuah, digigit, kemudian dilemparkannya jauh-jauh. Lidahnya seakan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan. Telinganya mendenging dikala Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, alasannya yaitu di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring, kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh-sungguh berhenti dan termangu. Di bayangannya istrinya yang sedang sakit harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu istrinya tidak bisa membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Menyerupai entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir apa perlunya dia pulang. Karena dia merasa niscaya tak bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin di bawah sana melihat seorang lelaki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiahnya yang mulai botak, kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu yaitu Pak Mamong. Nah, kesannya
Kau ketemu juga, Min. Kucari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Ya, kamu memang beling. Di gerumpul ini hanya kau yang belum berpartisipasi. Hanya kau yang belum setor uang dana Afrika, dana untuk menolong orang-orang yang kelaparan di sana. Nah, ini hari terakhir. Aku tak mau lebih usah kau persulit. Karyamin mendengar bunyi napas sendiri samar-samar. Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri. Tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan diri sendiri serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, pemomong malah menjadi murka oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min. Tidak, Kak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kau tersenyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa keras-keras. Demikian keras sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang masuk ke matanya, lambungnya kempung berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Pak Among berusaha menahannya. Sayang, gagal. Nah, itu tadi merupakan cerpen dari Karyamin yang berjudul Senyum Karyamin. Salah. Tadi itu adalah cerpen Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.